terlepas dari seberapa besar gejolak yang ada di luar, apakah menurut Anda fundamental kita yang ada saat ini sudah cukup menarik bagi investor global untuk kembali ke pasar SBN kita? Apalagi kita tahu juga terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi kita di kuartal ketiga, belum lagi juga PHK ini yang juga masih terus melanda sektor manufaktur. Apakah menurut Anda akan lebih baik di 2025 nanti kondisi fundamental ekonomi kita untuk bisa menarik lagi appetite asing? Ya, sebenarnya dengan ekonomi di dalam negeri pasca pandemi yang masih dalam tahap pemulihan, tadi saya sudah sampaikan bahwa tingkat konsumsi, tingkat investasi itu masih di bawah dari apa yang kita lihat sebelum pandemi. Kemudian itu disertai dengan tingkat inflasi di dalam negeri yang rendah. Hal ini sebenarnya memberikan real interest rate yang sangat menarik bagi investor dalam negeri maupun investor asing. Sehingga saya pikir dengan kondisi saat ini yang kita lihat dengan real interest rate yang sangat besar, ini sebenarnya menjadi satu hal yang sangat menarik bagi investor. Tetapi memang yang menjadi kekhawatiran tadi saya sampaikan di awal, itu lebih dari risiko tingkat suku bunga global, kemudian juga dari risiko kurs. Karena kita lihat penguatan nilai tukar US dollar terhadap mata uang global, ini yang menjadi concern dari investor, khususnya investor asing untuk kembali masuk ke dalam pasar SBN kita. Bagaimana mereka bisa memanage antara yield yang mereka terima dan juga untuk bisa mengelola risiko dari tadi yang saya sampaikan, risiko suku bunga dan juga risiko dari kurs itu sendiri. Demikian Mbak Anneke. Baik, tapi kalau dibandingkan dengan negara-negara peers kita di ASEAN, Anda lihat seperti apa keunggulan kita? Kalau kita bandingkan dengan peers kita di ASEAN, secara nominal maupun secara real, saya pikir obligasi pemerintah atau SBN itu sudah menawarkan real interest rate yang sangat menarik, sangat tebal. Kemudian juga saya pikir dari sisi pergerakan mata uang, kurs rupiah kita itu bergerak secara inline dengan mata uang negara-negara tetangga kita di ASEAN terhadap US dollar. Artinya memang kalau kita lihat US dollar itu menguat tidak hanya terhadap rupiah tetapi juga terhadap mata uang dari negara-negara tetangga kita di ASEAN. Jadi saya pikir kombinasi dari hal-hal ini yaitu real interest rate yang sangat menarik, kemudian juga kurs yang relatif inline pergerakannya dengan mata uang tetangga, negara-negara tetangga kita, saya pikir itu harusnya menjadi penarik bagi investor, khususnya investor global atau investor asing untuk masuk ke pasar SBN kita. Baik, sebelumnya kita juga melihat bagaimana dana asing ini lari ke China karena adanya penawaran-penawaran yang cukup baik dari pemerintah China untuk bisa mendongkrak perekonomiannya. Apakah menurut Anda ini juga menjadi ancaman untuk SBN kita? Saya pikir dinamika dari ekonomi global, dari ekonomi besar seperti Amerika Serikat maupun China jelas akan merubah minat dari investor terhadap aset-aset keuangan. Tetapi saya pikir tetap yang utama adalah kualitas kredit itu sendiri. Tadi saya sudah sampaikan. Kemudian juga yang kedua adalah nilai tambah dari SBN kita yang menjanjikan real interest rate yang sangat bagus. Saya pikir itu juga akan tetap menjaga daya tarik dari SBN kita walaupun negara-negara lain juga memberikan outlook ekonomi yang lebih baik. Contohnya China karena memberikan stimulus yang besar, tetapi saya pikir
kalau kita melihat ke perkembangan ekonomi global, di mana ada risiko proteksionisme yang semakin keras atau semakin sulit untuk barang dan jasa itu diperdagangkan di dunia. Saya pikir ekonomi-ekonomi yang di-drive oleh domestik seperti Indonesia itu akan lebih resilience, akan lebih tahan, dan itu juga seharusnya menjaga daya tarik dari SBN, menjaga kekuatan dari fiskal pemerintah kita. Saya pikir itu juga akan menjamin SBN kita menarik di mata investor, khususnya investor global. Baik, Pak Mika, kita lihat saat ini rupiah di 15.800-an dan seiring juga masih banyaknya dana asing yang keluar dari dalam negeri. Proyeksi Anda seperti apa untuk pergerakan rupiah hingga akhir tahun? Baik, saya pikir outlook dari rupiah dan outlook dari SBN saya pikir mirip ya, serupa. Artinya ekspektasinya adalah saya melihat dengan tingkat inflasi yang rendah di dalam negeri, kemudian tingkat suku bunga yang tinggi, sehingga real interest rate itu menarik di dalam negeri, itu akan menjadi satu faktor yang menarik dari investor global untuk masuk ke dalam SBN kita, kemudian juga akan mendukung nilai tukar rupiah kita. Apalagi kalau kita lihat dari penurunan tingkat suku bunga global, khususnya Amerika Serikat, itu lebih agresif dibandingkan Bank Indonesia. Ini juga akan menjaga yield premium dari SBN dan juga menjadikan SBN sebagai satu alternatif investasi keuangan yang sangat baik di mata investor, khususnya investor global, sehingga saya tetap optimis untuk outlook SBN maupun outlook dari kurs rupiah kita.